ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, bahkan juga kita sayangi ayahanda kita sekaligus orang tua kita, yaitu Profesor Kiai Haji Suprono. Dia sudah hadir di tengah kita, masya Allah. Doakan selalu beliau diberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan usianya, dimudahkan dari segala urusannya. Yang terhormat sahabat saya Kiai Haji Jamaluddin Hasyim selaku Ketua Kodim DKI Jakarta yang tadi sudah menyampaikan keraguannya menjadi seorang Betawi, keraguannya 5 tahun lagi begitu. Kemudian juga sahabat saya Kiai Tatang Rahmat Firdaus. Beliau adalah selaku ketua dari Kamtipmas di Polda Metro. Orang lama, rasa baru, karena energi terus bergerak. Masya Allah. Sahabat Al-Mukarramah Ustazah Aida Makula, Ketua Majelis Taklim, yang nanti sebentar lagi anggotanya dikukuhkan. Kalau Aida Makula itu sudah dilahirkan, dibidani pada waktu terselenggaranya musyawarah besar Bangsa Betawi pada tahun 2018 tanggal 1 sampai tanggal 3 September yang dibuka oleh Gubernur DKI Bapak Anies Rashid Baswedan. Kemudian para sahabat-sahabat pengurus Bangsa Betawi yang minta maaf, ada Pak Lukman, kita doa ini Pak Lukman selalu diberi kesehatan, ada pendiri Bangkatan, dan saya tidak lihat lagi siapa-siapa gitu. Mudah-mudahan beliau semua yang hadir di sini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian para yai, para ustazah yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tentunya saya sangat mahabbah sekali dengan beliau. Abang Po yang sekalian saya hormati, Kiai Subrono Makmun yang kita cintai, hari ini tentunya saya merasa ikut berbahagia karena program yang dilaksanakan pada hari ini adalah memang program Bangsa Betawi yang kemudian nanti kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ambil tidak kelihatan sahabat saya Al-Mukarramah Sarif Hidayatullah selaku Sekjen Bangsa Betawi. Kalah sama ini nih, sama Bang Tatang. Karomanya kalah gitu. Jadi nggak kelihatan. Tapi ini orang baik, masya Allah. Beliau selalu mendampingi saya, memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Kita doakan juga semoga Bang Sarif Hidayatullah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Suprono, saya bisa laporkan tadi tidak lengkap dari Ustazah Aida Makula bahwa memang beberapa banom sudah dideklarasikan, sudah dilahirkan di Bangsa Betawi, di antaranya yang pertama takmir masjid dan musola Bangsa Betawi, yang kemudian satu lagi yang kemarin barusan ngambek. Karena kenapa? Karena ada ujaran kebencian yang dilakukan seorang Venus kepada orang Betawi, ya katanya orang Betawi bodoh-bodoh. Namanya ini organisasi Laskar Adat Betawi. Laskar Adat Betawi ini dilahirkan dengan sebuah pemikiran orang-orang Betawi, yaitu kepentingannya menjadi mitra penegak hukum. Insya Allah hari ini sudah hampir 2000, ya. Dan ini juga merupakan cikal bakal memang menjadi orang Betawi. Sudah ikut tadi kata Kiai Jamal, ini ragu-ragu diterima orang Betawi.
saya sampaikan kepada para abang dan po, memang kami telah membuat fakta integritas keraguan orang-orang yang memang lahir di Betawi karena turunan, ada perkawinan namanya alkulturasi. Ya. Jadi tidak ragu kita membuat fakta integritas, ya Bang Gayat, Bang Lukman, semua teman-teman yang ada di sini membuat fakta integritas pada tahun kemarin bahwasanya para pendiri mendirikan sebuah organisasi namanya Badan Organisasi Masyarakat Betawi. Kenapa pakai organisasi? Di tahun 1982, kemudian di tahun 1991 berubah menjadi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Kenapa pakai Masyarakat Betawi? Karena mereka menyadari 34 tahun setelah negara yang merdeka, Jakarta adalah menjadi kota urban, Jakarta sekaligus menjadi ibu kota negara, partisipasi aktif dari seluruh etnis, ya. Karena tadi saya katakan Jakarta menjadi kota urban, partisipasi aktif masyarakat Jakarta pada waktu itu, ya, mendukung berdirinya ibu kota negara, yaitu ibu kota negara Indonesia namanya Jakarta. Jadi jangan takut, Kiai Kamaludin. Jadi alkulturasi itu perkawinan silang antara suku, baik itu suku Madura, suku Betawi. Kebetulan saya memang dulu bicara Madura tapi nggak dapat, jodohnya tidak kesampaian. Padahal orang Madura banyak dulu di tanah jodoh aja dulu. Para diri yang saya hormati, alhamdulillah hari ini sudah terselenggara, akan dilantiknya seluruh pengurus. Ya, kalau dari Ustazah bilang ini calon pengurus, jadi ada masa waktu yang memang Ustazah ingin melihat aktifan ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian yang nanti juga akan dilakukan oleh saya selaku ketua umum. Tetapi apa kepentingannya hari ini? Nah, ini direct nih. Satu, berhentinya saya dari DPR RI 3 tahun lagi. Yang kedua, memang semenjak masuk tahun 2020 ini sebenarnya saya ragu-ragu di DPR. Ini ikut dilantik atau enggak kira-kira begitu. Kenapa demikian? Tadi guru kita Profesor Yai Haji Supramakmur baru duduk. Saya beberapa ilmunya luar biasa yang selama ini puluhan tahun itu kita dengar. Soal apa? Soal hak, ya, hak asasi manusia di Republik ini, bahwasanya setiap warga negara dapat dipilih dan dapat memilih. Kemudian disampaikan, ya, ribut pula gitu, di mana di parlemen itu tentang PT, parlemen threshold 20%. Jadi bilang itu sebenarnya jangan ada, nggak boleh ada PT itu. Ini Republik Indonesia didasari dengan undang-undang dasar. Harusnya setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Hanya satu suara saja hilang. Ini adalah hak suaranya bangsa Indonesia, itu sangat berharga. Ini dari catatan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sangat penting kita mendirikan namanya takmir masjid dan musola, kemudian majlis taklim, ya Bang Betawi, dan satu asar Betawi. Kenapa? Karena krisis politik di Indonesia sangat memprihatinkan kita. Saya orang yang mengkritisi adanya reformasi dan saya tidak berhenti, kemudian sampai hari ini tetap mengkritisi soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keempat kali pada zaman masa reformasi. Kemudian hari ini ada isu yang namanya politik identitas. Orang tidak menyikapi persoalan politik identitas ini
Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Mereka orang-orang yang tidak bertuhan, bermain di busa, terjun bebas, punya mandat, namanya Mandala. Mandat seolah-olah punya mandat, namanya Mandala ini, mandat adalah mereka berkuasa karena mereka bebas, terjun bebas karena mereka berkuasa. Apa yang dikatakan ini sebenarnya potret-potret atau kejadian yang tidak pernah terjadi. Dia mengatakan politik identitas cenderung akan menabrakkan agama dengan Pancasila. Politik identitas ini juga kecenderungan akan merubah ideologi Pancasila. Saya cuma buka-buka kamu saja. Apakah ada politik identitas di negara Satu Republik Indonesia ini? Tidak ada. Tapi sesungguhnya politik identitas itu, kalaupun ada gerakan politik identitas itu, ini ada sebab akibat. Apa? Misalkan kejadian Basuki Cahayapurnama. Yang paling dekat aja kemarin itu, adanya orang yang namanya Venus melakukan ujar kebencian kepada orang Betawi. Isinya saja saya sampaikan kepada saudara-saudara Bang Dato supaya mengerti gitu. Karena ini belum ramai politik identitas. Karena orang-orang tertentu saja, dan saya baru berbicara 1 bulan ini. Kemudian ada orang yang mengawasi saya rupanya ketika saya hadir dalam ruang penjelasan tentang BPJS. Jadi sekarang ada orang yang ingin memberikan BPJS kepada tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, takmir masjid atau musola. Begitu saya lagi sambutan, ada orang yang nongkrong di luar. Saya keluar, Pak Haji Lulung, nama saya Anu, ini, saya ingin memberikan 1 buku katanya. Buku ini judulnya Konflik Politik Identitas. Saya istighfar dan astagfirullah. Kenapa sama dengan apa yang saya sampaikan sekarang? Padahal dia 2 tahun yang lalu di sini. Apa sesungguhnya politik identitas itu? Isinya adalah sarana perjuangan masyarakat, yaitu suku, etnis, budaya, dan agama. Kalau mereka mengatakan ada kelompok-kelompok politik identitas akan menabrakkan agama dengan Pancasila, atau mereka mengatakan politik identitas akan berubah ideologi Pancasila, berarti orang ini tidak bertuhan. Kenapa? Yang dimaksud mereka itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang beragama. Kalau saya tanda petik, kenapa saya mulai bicara, dia menyerang agama kita, agama Islam. Kalau saya, ini hak saya, kalau kata Pak Kiai Soekarno Mamun, ini hak individu selaku masyarakat atau bangsa Indonesia. Disinilah keterwakilan kita sebagai umat Islam harus melihat secara tegas. Kemudian kelompok ini sekarang menawarkan sebuah rancangan namanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 ke 5 kali. Kalau Kiai tadi kagak ada Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar katanya sudah yang amandemen, nanti dijelaskan oleh Kiai. Tetapi di modal saja, modal dasar Bapak-bapak dan saudara-saudara Abang dan Ibu, ada rencana mereka membuat rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 45 sampai 5 kali. Saya tanya, kalau yang kemarin hasil reformasi amandemen Undang-Undang 45 yang keempat, apakah sudah sampai di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat mengerti atau tidak? Untuk saya barangkali menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang membawa dan izin, jangan lagi ke depan kita menggunakan Al-Maidah 51 kalau tidak ada sebab akibat orang misalkan mengganggu salah satu agama, baik itu agama Kristen, Buddha, Hindu, sekaligus kita sebagai orang Islam. Nah dari itu, kenapa saya katakan saya sangat terganggu? Saya adalah memang orang yang selalu melihat kalau ada hal-hal yang terganggu dalam pikiran saya secara demokrasi, saya akan bersuara. Kalau
mereka mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar 45 sampai yang kelima kali, bagaimana yang tahun 1998 sampai dengan tahun 2022 tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keempat? Apakah masyarakat bangsa ini sudah tahu? Kemudian saya sampaikan berkali-kali bahwa reformasi itu bukan agenda rakyat Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan. Kenapa? Karena ini hasil kajian anak-anak tentara, termasuk saya. Saya ini ketua pemuda Pancamarga, anak tentara, itu 2 periode. Di tahun 2022 sampai 2024, saya mengkaji apakah kejadian reformasi ini merupakan agenda rakyat Indonesia? Tidak. Bayangkan, reformasi tidak ada di sejarah. Reformasi tidak ada pelajaran di kurikulum sekolah di mana tingkatan itu berada. No. Bahkan orang-orang bangsa Indonesia yang lahir sebelum reformasi 5 tahun atau 10 tahun atau sesudahnya, dia nggak mengerti reformasi. Siapa pelaku reformasi itu? Adalah negara-negara kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, dan sekaligus yang numpang bonceng itu adalah komunis. Faktanya kapitalisme sekarang merajalela. Lihat saja 20 tahun gedung di Jakarta berjunjung tinggi. Milik siapa? Udah evaluasi di sini. Agenda reformasi yang pertama di tahun 1998 itu memberhentikan Presiden Soeharto, presiden kita. Nggak jadi sejarah. Tidak jadi sejarah, bahkan tidak ada hari libur reformasi itu. Itu kedua. Kedua, agenda reformasi pada saat itu mengeluarkan TNI dan Polri dari parlemen. TNI dan Polri itu sebagai dinamisator dan stabilisator di parlemen. TNI masuk barat, Polri masuk jajaran horizontal vertikal dari presiden. Yang ketiga, menghancurkan kekuatan Islam. Partai Islam satu. Mereka buat undang-undang semaunya. Buatlah undang-undang bahwa masyarakat bangsa Indonesia boleh bikin partai politik, boleh bikin LSM, boleh bikin organisasi kemasyarakatan, dan seterusnya. Partai yang tadinya 3 menjadi 104. Lolos verifikasi 48 partai boleh ikut pemilu. P3 jadi nomor berapa? Hancur. Kekuatan Islam hancur berkeping-keping. Partai Islam yang tadinya 1 menjadi puluhan atau belasan pada waktu itu. Sekarang terjadi rasa aku atau tokoh-tokoh ketua partai Islam ingin menjadi pemimpin. Yang cenderung, kata Kiai, yang cenderung tadi di belakang mereka adalah kapitalis hitam yang selalu mendanai. Barangkali kalau saya Kiai hari ini, partai politik itu sudah berbentuk. Saya tidak bisa sebut, maka nanti saya bisik-bisik saja. Jadi partai politik ini ada namanya Kiai. Partai politik si anu, jadi orang. Ini luar biasa. Memberhentikan presiden, apalagi tadi, mengeluarkan TNI dan Polri, menghancurkan kekuatan Islam. Satu lagi, merubah Undang-Undang Dasar 45 sampai 45. Rakyat tahu nggak itu? Karena saya katakan negara, selama ini pemerintah dari tahun 2020 tidak memberikan rasa keadilan kepada bangsa Indonesia tentang mensosialisasikan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang ada.
Contoh kecil saja. Terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara. Kenapa? Orang masih ribut ketika Ahok menjadi calon wakil gubernur dan gubernur. Tadi kayak bilang sama saya, boleh nggak orang Kristen pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, atau pengen jadi wakil gubernur? Boleh. Mau. Boleh kata ini tidak didasari pengetahuan. Tidak didasari pengetahuan, namanya Undang-Undang Dasar 45 di perubahan keempat. Kemarin mah musibah kita, dan syukur alhamdulillah bahwa kebangkitan umat Islam pada tahun 2017 atau 2016-2017, Saudara Basuki Cahayapurnama melakukan penistaan terhadap agama umat Islam. Di situ baru terjadi politik identitas. Politik identitas nggak ada di Republik ini. Kalau mulai terganggu, misalkan kemarin saya ngobrol nih sama orang Madura, kalau misalkan karapan sapi budayanya diganggu, yang marah siapa? Yang marah siapa? Orang Madura. Baru muncul itu reaksi itu, mereka menamakan politik identitas. Itu sesungguhnya, tetapi tidak ada di Indonesia masyarakat suku bangsa Indonesia yang beragama ya, melakukan persoalan-persoalan ingin menabrakkan agama dengan Pancasila atau sekaligus berubah ideologi Pancasila. Enggak ada. Ya ada apa? Separatisme. Separatisme itu kelompok masyarakat di satu pulau, ya, mereka angkat senjata ingin memerdekakan pulaunya atau daerahnya. Itu ada. Bahkan mereka menolak ideologi Pancasila. Dan itu cuma segelintir. Oleh karena itu saya cuma menghimbau, ke depan harus paham tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang keempat. Apalagi yang substansi tadi persoalan kepemerintahan. Persoalan milih gubernur, milih presiden, milih wali kota dan bupati. Karena sekarang jelas. Naskah lama sebelum perubahan Undang-Undang Dasar disampaikan nih. Kalau Sutawi musimnya udah tahu. Presiden adalah bangsa Indonesia beragama Islam. Naskah lama. Perubahan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 berubah drastis. Saya nggak tahu lah. Saya masih baru jadi lulus dari perguruan tinggi. Mereka bisa merubah dengan lantang, dengan bebas. Sebutannya presiden berubah menjadi sebutannya bangsa Indonesia berubah menjadi sebutan warga negara. Presiden adalah bangsa Indonesia asli beragama Islam. Tidak. Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendak sendirinya serta berbadan sehat jasmani dan rohani. Dipertegas di bab 10A pasal 28D butir ketiga. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam kepemerintahan. Selesai. Sumpah Presiden di bab 3 pasal 9 sekarang bunyinya aneh. Kalau saya sejak kecil, para yai sejak kecil, para abang-abang dan empok sejak kecil melihat presiden dilantik dan pergi parlemen menggunakan plural. Bisa nggak terjadi kata kiai nanti di masa depan? Insya Allah tidak bisa terjadi. Tetapi kalau kapitalis ini merubah peran kita, terus adanya perang alat modern yang ibu bapak, abang dan empok sering lihat, namanya televisi, di pikiran otak bisa berubah nih dengan alat modern, namanya televisi.
Bisa saja nanti terjadi. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden di pasal 9 dikatakan sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati disumpah menurut agama. Selesai itu. Setiap warga negara punya keselamatan dalam pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran. Warga negara Amerika yang istrinya hamil 2 bulan bekerja di Jakarta, bekerja di Indonesia, hamil 2 bulan datang, 2 bulan hamil 7 bulan, 2 bulan kemudian melahirkan seorang anak. Dia udah baca sejarah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya, sangat mudah jadi presiden. Lahir itu anak dimasukkan menjadi warga negara Indonesia 30-40 tahun lagi. Mereka boleh mencalonkan dan boleh dicalonkan, boleh dipilih tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Hebatnya Indonesia. Maaf ya, karena saya luar biasa, barusan 5 menit, belum 5 menit, Yai dapat ilmu. Walaupun saya ini memang Yai mengkritisi soal reformasi sejak tahun 2000. Oleh karena itu, saya bilang nanti pada musim-musim pilkada, pilpres, udah. Jadi tahu nih kita kagak bakal Al-Maidah 51 lagi. Kita tahu sebab siapa yang kita bakal pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Penentuannya di bilik suara 2x2. Mau nggak ada perubahan? Mau nggak ada perubahan? Kalau ada perubahan istiqomah. Ini dibentuknya majelis taklim ibu-ibu. Jangan minta maaf nih, misalnya nama si Fulan ada di majelis, satu majelis colek-colek nih. Besok belum ada nih, gua ada di 300. Lu mau cari temen enggak? Gua ada 10 orang. Di satu TPS ada 10 orang, dapetnya 300. Di TPS lain 300. Lupa akidahnya tadi. Kita udah nggak main nih. Soal Al-Maidah 51 kita main di dalam undang-undang itu tadi. Kita harus cerdas dan pintar, maksud saya. Yang kemudian jangan golput. Mau nggak saya jelasin? Ada pengalaman atau jurisprudensi tentang golput? Mau nggak? Mau nggak? Pernah terjadi nggak di Jakarta? Pernah. Maaf semuanya. Ini demokrasi, ini hak masing-masing warga negara. Kenapa Jokowi dan Ahok, orang yang dari jauh nyalon di Jakarta, mengalahkan orang suku asli Betawi namanya Pojibowo? Kenapa? Abang dan Pok gak pernah evaluasi. Kenapa itu bisa menang? Gak pernah evaluasi. Kita yang rumahnya dekat nih, dengar ini. Kita yang rumahnya dekat sama TPS cuma 5 meter, 10 meter, paling jauh 20 meter, nggak datang ke TPS alias golput. Mereka yang di Australia, mereka yang di Amerika, mereka yang di Jepang punya KTP masih Jakarta dan terdaftar. Kita yang datang, mereka diteleponin, lu pulang. Ahok Basuki Cahayapurnama itu lagi nyalon wakil gubernur atau gubernur, pulang dia jauh-jauh dari sana, cuma cuti 5 hari sampai seminggu, masuk Jakarta, waktunya pilkada dia datang. Bismillah, dia bukan bismillah, sesuai dengan kepercayaan dia tusuk. Apa yang terjadi? Lihat aja di KPU, ditanya Bang Joko. Pak Pojibowo kalah sama golput. Pak Pojibowo kalah sama golput. Golput baru dikalahin sama yang namanya Jokowi dan Ahok. Yang terjadi lagi, saya nggak pernah berhenti ngomong di sini kalau tidak Undang-Undang Dasar kembali kepada yang asli. Itu saja. Terakhir, jangan golput. Ya, dari semua tahu
Pemerintah tidak memberikan rasa keadilan, duitnya banyak, tapi sekarang mengelola bayar RT RW, tidak memprogramkan sosialisasi tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Kiai Profesor Dr. Mahmud mengatakan bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi, harus beliau jelaskan. Jadi jangan golput ya Bu ya, pilih Partai Islam. Saya ini berhenti 3 tahun lagi karena ada politik identitas. Dan ketua umum saya bicara tentang politik identitas, sudah saya dipanggil para yai. Balik kanan Haji Lulung. Saya pimpin P3 10 kursi, diberhentikan oleh oknum P3 karena tidak mendukung Basuki Cahayapurnama. Luar biasa, diberhentikan saya. Bukan minggat begitu saja, bukan saya. Saya lari ke Mekah, saya tanya Habib Rizik, saya dipecat dan tidak dicalonkan. Saya kemana? Habib Rizik bilang jangan pindah. Lu rebut P3, caranya kagak bisa. Rebut P3 mesti punya waktu banyak, punya kos yang sangat banyak, terus membangun kesadaran teman-teman yang di DPR, di DPRD sulit. Saya sampaikan itu, baru beliau bicara Pak Lulung sudah. Karena Habib Rizik sama saya rumahnya cuma 9 meter, 9 rumah. Dekat Pak Lukman. Saya Pak Lukman dekat banget rumahnya. Makanya saya koordinasi sama beliau. Disuruh pilih, udah ke partai yang berbasis umat, bukan partai umat sekarang. Bukan. Saya pilih PKB, juga banyak tokoh. PKS pada waktu itu banyak tokoh di Jakarta ya, di DPRD. Saya lihat PAN tidak banyak tokoh, suaranya 2, kursinya 2. Bismillah, saya hijrah, bukan pindah, saya hijrah ke PAN. Ya, P3 yang tadinya 10 jadi 1 kursi. PAN yang tadinya 2 kursi, kedapatan rezeki banyak, jadi 9. Boleh dievaluasi, boleh nanti hasil pemilu, yakin. Saya kagak sangka. Maaf ya, saya dinas ini. Jadi pakai begini bukan tidak saja. Saya Transmedia DKI Jakarta salah satu ya. Makanya saya pakai ini. Nggak ada lama minggu, nggak ada mampu juga. Jadi kalau isu Mahmud, kalau dibelah dadanya keluar dari Allah. Ketiga, dan saya tahu persis beliau. Dan beliau agak ngambek dulu sebenarnya. Waktu P3 Ahok, ngambek. Cuma sudah, saya juga sempat ngobrol waktu saya mau pindah ke PAN. Oleh karena itu, minta maaf agak lama sedikit. Jadi, saya hanya menyampaikan kalau saya salah-salah, kalau benar. Namanya juga baru belajar ini. Insya Allah nanti yang penting pesan saya jangan golput. Ya. Jakarta warnanya mesti orang Betawi besok. Setuju? Kesempatan ini ada. Setuju? Kesempatannya ada. Kalau kita besok kursinya banyak, terus saja ini. Jadi buat saya ada nggak masuknya ke sana 2024? Sangat ada. Tapi tergantung 2024 bulan 2 atau bulan 4 itu pileg bersama presiden. Kalau P3 menang, ini luar biasa. Makanya tagline DPP itu jalan pulang menuju Ka'bah. Maksudnya saya Kiai. Jadi dibuat tagline Haji Lulung jalan pulang menuju Ka'bah. Kalau saya enggak, kemarin saya bilang Pak Anies. Haji Lulung apa sih temanya? Saya bilang sederhana Pak Anies. Temanya saya sekarang dan 2017 sama. Apa? Bela agama. Kalau dulu ada yang melakukan penistaan terhadap agama Islam, sekarang ada kelompok yang tidak bertuhan memusuhkan agama. Agama-agama, semua agama dimusuhkan. Kenapa mereka bicara tentang politik identitas yang kagak ada di Republik ini kalau kagak terganggu? Kemarin orang Betawi terganggu karena si Venus
Tantangin orang Betawi bodoh-bodoh. 2017 ada yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Tadi bangsa kita, suku, bangsa dan etnis yang beragama Islam muncul marah. Semua sesuai dengan demokrasi, meminta rasa keadilan dengan pemerintah agar orang ini ditangkap, dijadikan tersangka dan dihukum. Nggak ada orang Islam marah-marah bakar-bakar gedung. 15 juta kiai, kalau dia mau bakar gedung di Jalan Tamrin, selesai itu hari itu. Atau dia serbu itu istana, selesai hari itu. Nggak ada satupun sampah. Contohnya itu, nggak ada satupun sampah yang tertinggal di Jalan Tamrin, karena ini adalah aksi sosial yang dilakukan oleh umat Islam. Terima kasih, mohon maaf agak terlalu lama kalau saya salah, Kiai kalau betulin, maklum lagi belajar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.